Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ke-14. Langsung saja. By the way, ada pantun dari Bang Mamat Pratama ya Mok. Pergi ngarit ketemu perkutut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan masih di area villa dari Go Xuan Yin. Ternyata terdapat Gaulang di sana yang melihat ke arah mobil dari Chen Yuan. Sambil ia pun tersenyum di sana berkata, "Haha, ini Ferrari Tuan Yan, dia belum pergi." Lalu ia pun segera masuk ke dalam rumah saudarinya dan ia pun melihat Go Xuan Yin itu yang terdiam. Gaulang pun berkata, "Hah, kakak kenapa sendirian? Di mana Tuan Yan? Kulihat mobilnya masih di bawah. Aku pikir Tuan Yan masih ada di sini, kakak." Sambil Go Xuan Yin itu pun hanya terdiam, tapi tiba-tiba Gaulang di sana pun terkejut menangis karena melihat kakaknya itu yang linglung, dan kakaknya pun berkata, "Maksudmu Ferrari itu Tuan Yan memberikannya padaku?" Sambil ia pun berbisik, "Aku akan berkeliaran di seluruh dunia." Lalu Golan di sana pun berkata, "Hah, dia memberimu mobil senilai lebih dari 20 juta yuan. Kenapa dia tidak memberikannya padaku?" Sambil Go Xuan Yin di sana pun makin linglung dan ia pun berkata, "Dia tidak hanya memberiku mobil, tapi Tuan Yan juga memberiku sejumlah uang, terus berkeliaran di dunia lagi. Aku akan jalan-jalan, aku akan jalan-jalan." Di sana Golang pun berkata, "Haha, deposit beli rumah kakak, berapa? 1 juta atau 2 juta?" Tapi tiba-tiba Go Xuan Yin pun memperlihatkan HP-nya di sana dan Gaulang pun terkejut berkata, Apa? Apa ini?" Sambil terlihat saldo akun yang berjumlah 100 juta yuan. Di sana Gaulang pun bergumam, "Dia bahkan belum membeli rumah ini, tapi sudah memberikan 100 juta yuan pada kakak. Tuan Yan menyukai kakak perempuanku. Aku rasa ada kemungkinan jadi kakak ipar Tuan Yan." Sambil Go Xuan Yin itu pun hanya terdiam melihat kehebohan adiknya dan ia pun bergumam, "Aku benar-benar tidak bisa memiliki adik laki-laki ini." Lalu ia pun membayangkan Chen Yuan di sana yang berkata, "Jadilah kekasihku." Dan Go Xuan Yin pun bergumam, "Ada apa denganku? Orang ini ingin aku menjadi kekasihnya. Harusnya aku membencinya kan? Tapi dia memberikan uang itu terlalu banyak." Sambil ia pun membayangkan Chen Yuan yang akan pergi dari sana. Dan Chen Yuan pun berkata, "Mobilnya dipindah tangankan atas namamu. Kau bisa pakai 100 juta dulu. Kalau kurang, aku kasih lagi. Aku hanya tidak bisa melihat wanita cantik menderita. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu." Lalu Xuan Yin pun bergumam lagi, "Dan dia tidak pernah menyentuhku dari awal sampai akhir. Dia adalah seorang pria sejati." Lalu notif di sana pun muncul, "Kesukaan Go Xuan Yin plus 10." Dan Xuan Yin pun bergumam, "Orang itu sepertinya bukan orang jahat." Sambil kita diperlihatkan notif di sana yang bertuliskan, "Kesukaan Go Xuan Yin plus 10, kesukaan saat ini min 5 poin. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu di Universitas Huda, dan dari dalamnya terdapat banyak mahasiswa yang sedang wisuda. Lalu kita diperlihatkan Senior Shin bersama Kiki. Senior Shin pun berkata, "Yuki, Chen Yuan bukan orang baik. Kau harus meninggalkannya secepat mungkin. Setelah hari ini, aku tidak akan bisa melindungimu setelah lulus." Lalu Kiki pun menjawab, "Kakak Senior Shin, Chen Yuan sebenarnya tidak seperti yang kau pikirkan." Lalu Senior Shin pun berkata, "Kau juga melihat pertandingan basket itu kan? Begitu banyak gadis yang membawakannya air. Itu menunjukkan bahwa dia tidak selalu mematuhi etika laki-laki." Tapi Kiki di sana pun berkata, "Aku melihatnya kakak, tapi Chen Yuan tidak mengambil air siapapun. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik dan menurutku tidak ada yang salah dengan dia." Sambil terlihat Senior Shin itu yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Pada malam pesta ulang tahunmu, Chen Yuan menyutradarai dan berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan kecantikan saat aku dalam perjalanan pulang. Dia ingin berhubungan seks denganku. Apa kau berpikir tidak ada yang salah dengan dia?" Lalu Kiki pun menjawab, "Kakak Senior Shin, menurutku kau terkekang. Ya, terlalu jahat terhadap laki-laki. Aku sedikit khawatir dengan kondisi mentalmu." Sambil ia memainkan HP-nya di sana, lalu Kiki pun berkata lagi, "Chen Yuan pandai dalam segala hal, tapi dia memiliki rasa keadilan yang kuat." Ternyata ia pun memperlihatkan foto dari Sulele bersama ayahnya.
dengan poster di sana. Lalu Kiki pun berkata dia bertindak berani tidak hanya sekali atau 2 kali, dan dia bahkan tidak tahu kau akan datang hari itu, jadi tidak mungkin dia mengarahkan dan bertindak sendiri. Sambil kita diperlihatkan senior Shin di sana terkejut dan ia pun bergumam, ini apa aku benar-benar salah paham terhadap Chen Yuan? Apa aku selalu menjelekkan laki-laki? Sambil ia pun makin terdiam di sana. Lalu ia pun segera pergi meninggalkan Kiki. Kiki pun berkata, kakak senior Shin, kau kemana? Kelasmu belum mengambil gambar. Teman-teman belum melakukan pemotretan sesi wisuda. Lalu beberapa hari kemudian kita diperlihatkan sebuah kantor di sana dan seseorang pun berkata, sungguh memalukan. Aku sangat malu. Aku sebenarnya memberitahu Yuki apa yang ingin dilakukan Chen Yuan terhadapku. Dan setelah beberapa hari, bahkan di tempat kerja, aku masih tidak bisa melupakan rasa malu. Apa yang harus aku lakukan? Ternyata itu adalah senior Shin yang sudah bekerja di kantor. Lalu ia pun bergumam, dan entah kenapa setiap kali aku mengingat rasa malu ini, wajah Chen Yuan selalu muncul dalam benakku. Sambil ia pun masih membayangkan wajah Chen Yuan saat menyelamatkannya dari para preman. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena bosnya pun berkata, Xiaoxin, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Lalu senior Shin di sana pun berkata, oh baik bos. Sambil ia pun menuju ke arah ruangan dari bosnya itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan senior Shin di sana berkata, makan malam amal. By the way, amal di sini seperti lelang ya Mo. Dan di sana bosnya pun berkata, benar sekali. Pebisnis seperti di Seoul baru-baru ini mengadakan makan malam amal. Sebagai asistenku, kau dapat hadir atas namaku dan aku punya tugas untukmu. Tugasmu ke makan malam amal ini adalah untuk memperkenalkan dengan orang tersebut dan membuka jalan bagi bisnis masa depan perusahaan. Lalu senior Shin di sana pun hanya terdiam dan ia pun bergumam, ini dia lagi. Aku pikir perusahaan dengan bos perempuan bisa menghindari hal-hal seperti itu, tapi nyatanya dia menyuruhku bertemu dengan laki-laki untuk merayunya agar perusahaan bisa berkembang. Lupakan saja, ini hanya pekerjaan dan itu hanya akan kenalan biasa. Lalu ia pun berkata, baik, saya akan mencoba bos. Dan bosnya pun berkata, ini bukan tentang mencoba yang terbaik, tapi tentang menyelesaikannya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen dari Chen Yuan, dan di dalamnya Chen Yuan sedang mendengarkan telepon yang berkata, Tuan Yan, sudahkah Anda membaca berita? Saudara Golang secara pribadi menghabisi orang-orang besar di industri film dan televisi. Lalu Chen Yuan pun berkata, apa? Go Swan Yin? Luar biasa sekali, aku akan memeriksanya. Sambil ia pun melihat ke arah laptopnya itu, dan di sana ia pun berkata, astaga, panas sekali. Sambil kita diperlihatkan postingan dari Go Swan Yin itu yang bertuliskan, masalahnya sudah sampai di sini dan aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku ingin berbicara mewakili semua orang-orang yang dirugikan oleh bajingan ini. Dan beberapa komentar di sana yang mendukung aksi dari Go Swan Yin itu. Ternyata yang menelepon Chen Yuan adalah Zhang Haotian. Di sana ia pun berkata lagi, tokoh besar dalam industri film dan televisi melihat bahwa keluarga tidak pandai dalam hal itu dan ingin merahasiakan Go Swan Yin. Tapi dia tidak senang dan dihabisi oleh air kotor. Sambil mereka pun membayangkan Go Swan Yin yang sangat cantik itu. Lalu Chen Yuan pun berkata, Go Swan Yin adalah wanita dengan tulang punggung yang cukup kuat dan cukup istimewa di kalangannya. Lalu Zhang Haotian pun berkata lagi, berbicara tentang kalangan, ada lelang amal tuan, dan semua selebriti terkenal di Seoul akan datang. Tuan Yan, kau harus menghadiri lelang amal itu. Dan Chen Yuan pun berkata, apa? Lelang amal? Lalu ia pun bergumam, ini mungkin tempat yang bagus untuk menghabiskan banyak uang, jadi sebaiknya aku memeriksanya. Namun sebelum itu ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan villa megah dari Go Swan Yin. Di sana seseorang pun berkata, cepat, troll pihak lawan mulai menunjukkan kekuatan mereka. Buka komputer dan hancurkan komentar mereka. Ternyata itu adalah Go Swan Yin dan ia pun marah berkata, aku tidak percaya kebenaran bisa ditutupi dengan kebohongan. Sambil kita diperlihatkan asistennya di sana yang berkata, Nona Go, senjata lawan lebih kuat dari kita. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka juga menghabiskan banyak uang. Mereka juga memiliki hubungan masyarakat dan troll yang sangat profesional. Sambil kita diperlihatkan anak buahnya di sana yang mondar-mandir dan ia pun berkata, kau harus menghubungiku terlebih dahulu. Tapi
Ghost Wan Yin di sana pun mendapatkan sebuah pesan yang bertuliskan saldo akun pelanggan yang terhormat, rekening bank Anda telah menerima 100 juta yuan. Sambil kita diperlihatkan, Ghost Wan Yin di sana terkejut dan ia pun bergumam, apa 100 juta lagi? Mungkinkah dia melihat omelan di Weibo dan khawatir aku tidak punya cukup uang? Bajingan sialan. Dia hanya memamerkan uangnya, ternyata dia punya lebih banyak uang. Sambil terlihat notif yang muncul, kesukaan Ghost Wan Yin plus 10 dan plus 10 lagi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gedung lelang amal di sana yang ramai. Dan kita diperlihatkan di dalam gedung itu terdapat orang-orang kaya yang berpengaruh. Dan terdapat Gaulang bersama si rambut putih. Dan si rambut putih pun berkata, Gaulang, kau bersinar sekali akhir-akhir ini. Dulu aku mengkhawatirkanmu, tapi hari ini aku merasa seperti kau orang yang berbeda. Lalu Gaulang pun menjawab, bukankah kakakku bertemu dengan Tuan Yan baru-baru ini? Sekarang dia adalah kakak iparku. Aku merasa sangat segar ketika bertemu orang-orang dan acara-acara bahagia. Lalu dari samping terdapat Tuan Gendut di sana berkata, apa? Tuan Yan? Tuan Yan yang menghabiskan ratusan juta di siaran hiu dan memperoleh saham keluarga Xiao. Dan temannya di sana pun berkata, ya, aku mendengar bahwa Tuan Yan ini memiliki begitu banyak kekuatan sehingga bahkan Han Sansui ditekan ke tanah. Dan pria berambut putih itu pun berkata lagi, pantas saja aku melihat kakakmu bertengkar dengan sebagian besar industri hiburan di internet beberapa hari lalu. Dengan dukungan seperti itu, dia benar-benar memiliki punggung yang kuat. Sambil terlihat Tuang Tang di sana berkata, Tuan Lang, jika suatu hari nanti ada kesempatan, perkenalkan aku dengan Tuan Yan. Ayahku sudah lama ingin mengenalnya. Sambil ia berdiri akan pergi dari sana, lalu Gaulang pun berkata, kakak iparku mengajakku untuk minum beberapa hari yang lalu, mudah untuk diajak bicara. Sambil si rambut putih itu pun melihat ke arah Tuan Tang, lalu ia pun berkata, hei Tang, kau mau kemana? Dan Tuan Tang pun menjawab, kalian ngobrol lah, aku akan ke kamar mandi dulu. Lalu ia pun bergumam, menjijikan, bukankah hanya saudaramu yang bekerja sebagai selir orang lain dan harganya mencapai 250.000 hingga 80.000 yuan? Jika kau tidak punya Tuan Yan, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku. Makan malam lelang amal hari ini pada dasarnya adalah ajang berburu bagi orang kaya dan berkuasa di Seoul untuk berbagi kue. Melalui jamuan makan malam, pembagian manfaat 10 tahun ke depan akan terwujud dan Tuan Yan menjadi tamu penting yang diundang malam ini. Aku sudah mengumpulkan semua berita terkait Tuan Yan dan membuat profil psikologisnya. Kesalahannya tidak akan melebihi 5%. Dia adalah orang tua yang anggun, bijaksana, dan berpandangan jauh ke depan. Sambil ia pun membayangkan si Tuang Tan yaitu Chen Yuan itu adalah orang tua yang anggun. Ya mau di sana ia pun bergumam lagi, meskipun pada dasarnya dia rendah hati, temperamennya yang luar biasa tidak dapat disembunyikan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tuan Tang yang berdiri di depan pintu gedung lelang dan ia pun bergumam, apa kau satu-satunya yang ingin berteman dengan Tuan Yan? Apa aku tidak layak? Aku hanya akan menunggu di pintu. Begitu Tuan Yan datang, aku akan menjemputnya. Lihat saja kakak Tang Aoji, aku akan menggunakan tindakanku untuk membuktikan bahwa aku adalah pewaris paling berharga dari grup Tang. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun melihat ke arah Chen Yuan dengan memakai jas di sana. Dan ia pun bergumam, bukankah itu Chen Yuan? Kenapa dia ada di sini memakai pakaian keamanan lagi? Sambil setelan jas dari Chen Yuan itu sama dengan keamanan di sana. Lalu ia pun melihat ke arah sana sambil bergumam, ini makan malam amal sungguh menggertak. Aku menghabiskan banyak uang hanya untuk menghadiri makan malam ini. Sambil ia pun menuju ke arah itu. Sambil ia pun membayangkan saat membeli setelan jasnya. Dan ia pun bergumam, aku menghabiskan 20.000 yuan untuk membeli seluruh pakaian. Dan sekarang aku merasa sedikit sedih ketika memikirkannya. Beginilah rasanya menghabiskan uang sendiri. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah Surikiti itu. Dan di sana ia pun bergumam, apa yang terjadi? Aku memakai baju yang sama dengan orang itu. Apa semua penjaga keamanan memakai jas mahal seperti itu? Benar-benar keluarga kaya yang berbau alkohol dan daging. Lalu ia pun dikejutkan dengan seseorang dari belakang yang berkata, yo, bukankah ini pangeran bola basket? Chen Yuan kan? Kenapa berubah menjadi penjaga keamanan setelah tidak bertemu selama beberapa hari? Dan Chen Yuan pun bergumam, suara ini
Apa itu dia? Ternyata itu adalah Tuan Tang. Dan di sana ia pun berkata lagi, apa kau kekurangan uang akhir-akhir ini? Apa kau bekerja paruh waktu untuk sebagai penjaga keamanan? Lalu Chen Yuan pun menjawab, maaf, aku bukan penjaga keamanan. Aku diundang makan malam ini dan kita tidak begitu akrab. Harap hargai dirimu sendiri dan menjauhlah dariku. Di sana Tuan Tang pun berkata lagi, ini pesta makan malam. Kebetulan sekali. Aku juga di sini untuk pesta makan malam. Ayo masuk bersama. Dan ia pun bergumam, apa kau masih berpura-pura menjadi sepertiku? Penjaga keamanan akan membuatmu tidak mungkin masuk sebentar lagi. Sambil kita diperlihatkan Surikiti di sana berkata, Tuan, tolong tunjukkan undanganmu. Dan Chen Yuan pun berkata, apa? Undangan? Undangan apa? Sambil kita diperlihatkan Tuan Tang dari belakang Chen Yuan itu yang berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa yang pergi tanpa undangan? Chen Yuan, berhentilah berpura-pura menjadi satpam bukanlah hal yang memalukan. Adapun berpura-pura menjadi orang kaya, itu sangat memalukan. Sambil kita diperlihatkan mobil yang terparkir di depan pintu gedung lelang, dan ternyata itu adalah Senior Sin yang turun dari mobil. Lalu ia pun berkata, apa ini tempat lelang makan malam Amal? Sambil ia pun berjalan di sana, dan seseorang pun berkata, siapa wanita itu? Dia sangat cantik. Menurutku bahkan Xiao Ruyu dari keluarga Xiao dan Gou Xuanyin dari keluarga Gou mungkin tidak bisa menandingi dia dalam hal kecantikan. Sambil Senior Sin itu pun bergumam, meskipun aku tidak menyukai metode ini, karena aku telah menerima tugas tersebut, aku harus meyakinkan Tuan Yan malam ini untuk berinvestasi di perusahaan kita. Tapi tiba-tiba ia pun berhenti melirik ke arah samping. Terdengar seseorang yang berkata, aneh sekali, kau mau menghadiri makan malam tanpa diundang? Kau pasti berpura-pura menjadi orang kaya kan? Sambil Senior Sin itu pun menatap ke arah Chen Yuan dan ia pun bergumam, apa? Chen Yuan? Kenapa dia ada di sini? Lalu di sisi Chen Yuan, ia pun emosi berkata, aku bilang aku tidak punya surat undangan, tapi aku memang tamu undangan. Lalu penjaga di sana pun berkata, setahuku semua tamu undangan diberikan surat undangan. Lalu Tuan Tang pun berkata, benar sekali, yang membawa surat undangan semuanya adalah tamu istimewa seperti saudaraku, kakakku Tang Aoji dari keluarga Tang, Tuan Cheng dari siaran Yu, dan selebriti nomor 1 di internet yaitu Tuan Yan. Chen Yuan, siapa kau ini? Tapi tiba-tiba terdengar seseorang berkata, laki-laki ini datang bersamaku. Ternyata itu adalah Senior Sin dan ia pun berkata lagi, setiap undangan bisa mendatangkan satu orang ke tempat, bukan? Dia temanku. Sambil ia pun memberikan kartu itu kepada penjaga. Di sana Chen Yuan pun bergumam, wanita sialan ini seharusnya sangat membenciku kan? Tapi dia benar-benar membantuku kali ini. Obat apa yang dia makan? Lalu Senior Sin di sana pun berkata, masuklah, aku membantumu bukan karena aku telah mengubah pendapatku tentangmu, tapi karena aku membalas budi kepadamu. Itu karena aku salah paham padamu malam itu saja. Sambil ia pun akan pergi meninggalkan Chen Yuan, dan Chen Yuan di sana pun makin emosi bergumam, membalas budi. Awalnya aku ingin menelepon dan berpura-pura menjadi pengecut untuk mempermalukan Tuan Tang, tapi sekarang kau merusaknya. Tapi kau masih berpikir kau membantuku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri, Xin Bingsu? Lalu ia pun berkata, apa menurutmu ini adalah balas budi? Aku merasa sangat tidak enak, aku diundang bukan pengikutmu. Berhentilah mencampuri urusan lain. Ini bukan serikat mahasiswa Universitas Huda, Presiden Sin. Sambil terlihat Senior Sin di sana terkejut, lalu ia pun bergumam, aku seharusnya tidak peduli dengan hidup dan matinya. Aku dengan baik hati mencoba membantumu, tapi kau masih menertawakanku. Persetan, laki-laki benar-benar tidak pantas memiliki wajah yang baik. Sambil ia pun emosi di sana. Sambil terlihat beberapa orang yang melihat ke arah Chen Yuan itu bersama Senior Sin, dan seseorang pun berkata, apa yang ingin aku katakan adalah kau ingin masuk ke masyarakat kelas atas meskipun kau tidak punya teman, tapi sekarang kau diseret seperti ini ketika seseorang menerimamu. Banyak sekali orang yang menyontek makanan dan minuman akhir-akhir ini berharap makan dan minum gratis di dalam. Laki-laki seperti ini paling menjijikan, dia tidak punya kemampuan untuk membalas setinggi langit. Menjijikan sekali, sampah. Ternyata itu adalah Tuan Tang, dan di sana ia pun berkata lagi, Chen Yuan, tidak ada perbedaan antara kelas atas dan rendah.
Tapi kau jelas merupakan jaminan dan kau bersikeras berpura-pura menjadi tamu undangan. Sebagai orang yang sombong, berhati-hatilah agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Sambil terlihat juga Chen Yuan di sana yang makin emosi, lalu ia pun bergumam, mari lihat jalan siapa yang lebih sulit. Dan ternyata mereka pun dilihat oleh si rambut putih, dan si rambut putih pun berkata, apa yang dilakukan begitu banyak orang di sini? Apa ada sesuatu yang menarik untuk ditonton? Lalu seketika ia pun terkejut melihat ke arah Chen Yuan, dan ia pun bergumam, sial, bukankah itu Tuan Yan? Kenapa Tuan Tang begitu gila? Dia malah mengejek Tuan Yan di depan umum. Sesuatu yang besar akan terjadi. Aku harus segera menelepon kakak Hao Tian. Sambil ia pun berkeringat dingin menelepon Hao Tian di sana. Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama di tempat itu, di dalamnya seseorang pun berkata, ku dengar Tuan Yan malam ini ada di sini. Jadi aku ikut. Aku sudah lama ingin berkenalan dengan Tuan Yan, dan aku memerlukan bantuan Tuan Zhang Hao Tian dalam perkenalannya. Ternyata itu adalah Tang Aoji dari grup Tang, kakak dari Tuan Tang. Lalu dari depannya terdapat Zhang Hao Tian, dan di sana ia pun berkata, kata-kata Tuan Tang Aoji, serius, meskipun Tuan Yan adalah temanku, aku tidak bisa mengatakan apapun tentang dia. Aku menganggapnya sebagai kakakku. Lalu Tang Aoji pun berkata, Tuan Zhang bersikap rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Yan dan kau adalah teman karib? Tapi tiba-tiba Zhang Hao Tian itu pun menerima telepon dari si rambut putih, dan di sana Zhang Hao Tian pun berkata, maaf, saya akan jawab teleponnya dulu. Lalu ia pun berkata, Xiaobei, ada apa? Bukannya aku menyuruhmu menjemput Tuan Yan? Lalu si rambut putih itu pun menjawab, kakak Hao Tian, ini tidak bagus. Tuan Yan dihentikan di depan pintu. Seseorang mempermalukan Tuan Yan. Sambil terlihat Zhang Hao Tian di sana yang emosi. Lalu ia pun berkata, apa? Aku yakin dia sangat ceroboh. Siapa yang mempermalukan tamu istimewa malam ini? Dan si rambut putih pun menjawab, siapa lagi yang bisa melakukannya? Putra tertua kedua dari keluarga Tang, Tang Xiaowen. Sambil terlihat Tang Aoji itu yang terkejut, seakan-akan ia pun tertimpa sesuatu hingga muntah darah. Lalu ia pun segera melompat di sana dan pergi meninggalkan Zhang Hao Tian sambil berkata, ini hal yang tidak bagus. Dan Zhang Hao Tian pun berkata, Tuan Tang, jangan terlalu bersemangat. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan bersama Tuan Tang. Di sana Tuan Tang pun berkata, aku beritahu kau ya, kenapa kau begitu tidak berdaya sehingga kau harus masuk ke lingkaran kita. Sebenarnya keamanan juga sangat cocok untukmu. Sambil ia pun masih menghina Chen Yuan di sana, lalu Chen Yuan pun melepaskan tangan dari Tuan Tang itu sambil berkata, singkirkan tanganmu, Banji tidak mempunyai hak untuk menceramahiku. Bahkan kakakmu tidak memenuhi syarat. Sambil kita diperlihatkan Tuan Tang di sana yang berteriak berkata, hahaha, dasar penjaga keamanan bau, gila sekali kau meremehkan itu. Tahukah kau siapa kakakku? Kakakku adalah Tang Aoji, putra tertua grup Tang, memiliki modal puluhan miliar dan properti yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia bersin, Seoul akan gemetar. Sebagai putra kedua dari keluarga Tang dan adik laki-laki dari Tang Aoji, aku akan memberimu pelajaran. Apa yang dapat kau lakukan terhadapku? Kau hanyalah penjaga keamanan yang bau. Sambil terlihat senior Sin dari belakang yang bergumam, Tang Xiaowen ini yang terus berbicara tentang keluarga Tang dan kakaknya tidak lebih dari putra generasi kedua yang tidak kompeten. Tapi bahkan ini jauh lebih baik daripada Chen Yuan. Perlakukan kebaikanku seperti hati dan paru-paru keledai. Chen Yuan, kau tidak pantas mendapatkannya. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang di sana berkata, Tuan Tang ada di sini dan Tuan Zhang Hao Tian juga ada di sini. Ternyata Tuan Tang bersama Zhang Hao Tian itu pun menuju ke arah mereka. Sambil kita diperlihatkan Tuan Tang di sana yang serius, seseorang dari belakang pun berkata, Tuan Tang sepertinya sedang dalam suasana hati yang marah. Siapa yang membuatnya marah? Lalu dengan cepat Tang Xiaowen itu pun mendekat ke arah kakaknya dan ia pun berkata, kakak, kenapa kau ada di sini? Aku bisa menangani hal kecil ini. Dan ternyata Tang Xiaowen itu pun langsung ditampar oleh kakaknya. Dan di sana Tang Xiaowen pun berkata, kakak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukuliku? Dan kakaknya pun emosi berkata, kau masih berani bertanya kenapa? Tidakkah kau ada benarnya dalam pikiranmu tentang hal bodoh yang kau lakukan? Cepat memberi hormat dan minta maaf kepada Tuan Yan. Sambil ia pun menunjuk ke arah Chen Yuan itu. Dan di sana Tuan Tang Xiaowen pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, apa?
Tuan Yan. Dan seketika kakaknya di sana pun langsung memberi hormat kepada Tuan Yan sambil berkata, Tuan Yan, saya minta maaf. Adik saya baru saja menyinggung Anda. Saya minta maaf atas namanya Tuan Yan. Dan Tang Xiaowen di sana pun menatap ke arah Chen Yuan sambil bergumam, dia sebenarnya adalah Tuan Yan. Dan seseorang di sana pun berkata, dia adalah bos dengan puluhan miliar. Dia adalah tamu istimewa malam ini. Jadi tidak perlu meminta apapun. Tuan Yan sangat rendah hati dan menawan. Dan seseorang di sana pun berkata juga, Tuan Yan, aku penggemarmu. Bisakah kau menandatanganinya untukku? Sambil kita diperlihatkan Tang Xiaowen di sana yang ketakutan berkeringat dingin dan ia pun berkata, kenapa keadaannya seperti ini? Aku kalah darinya dalam bermain piano dan bermain basket lagi, dan bahkan dalam hal latar belakang keluarga aku kalah darinya. Apakah dia adalah protagonis dalam komik ini? Dia adalah musuh bebuyutanku. Sambil ia pun menatap ke arah Chen Yuan itu yang dikerumuni oleh beberapa orang di sana. Lalu kita diperlihatkan Zhang Haotian di sana berkata, Tuan Yan, saya tidak membuat pengaturan apapun hari ini. Jadi apa Anda harus meneleponku? Itu terlalu keterlaluan. Lalu Chen Yuan pun berkata, mengingat hubungan kita, apa aku akan menyalahkanmu atas hal-hal ini? Tuan Zhang adalah orang yang tidak peduli. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang menuju ke arah ruangan lelang amal. Lalu Zhang Haotian pun berkata, tidak, makan malam akan segera dimulai. Jangan berdiri di sini saja. Kalian semua adalah orang terhormat di Seoul. Ayo masuk. Sambil senior Shin menatap ke arah Chen Yuan itu dan ia pun bergumam, aku pikir Chen Yuan adalah orang yang dangkal, tapi aku tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Jika Chen Yuan ingin menggunakan identitasnya sebagai Tuan Yan, akan ada teman sekelas di universitas yang akan mengejarnya. Sambil ia pun membayangkan Chen Yuan yang dikerumuni oleh beberapa gadis di sana, yang dihujani beberapa harta emas permata di sana. Lalu senior Shin di sana pun malu bergumam lagi, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuanku. Aku lancang sekali. Sekarang aku sangat malu. Bagaimana aku bisa menyelesaikan tugas yang diberikan bosku? Mungkinkah itu sangat bergantung padanya? Sambil ia pun masih melihat ke arah Chen Yuan itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di dalam ruangan lelang dan banyak orang yang duduk di sana. Lalu Zhang Haotian di sana pun berkata, bagian pertama dari makan malam hari ini adalah lelang amal. Tidak hanya perhiasan, barang antik, ekuitas perusahaan, bahkan tanah. Anda pasti akan tertarik, Tuan Yan. Di sana Chen Yuan pun berkata, apa? Tanah? Lalu Zhang Haotian pun berkata lagi, benar sekali. Kali ini kota Hanyu mengeluarkan sebidang tanah berkualitas tinggi untuk mendukung lelang amal. Sambil Chen Yuan di sana pun bergumam, lelang ini cukup menarik dan merupakan tempat yang bagus untuk menghabiskan uang. Sambil ia pun membayangkan di sana dan ia pun bergumam lagi, hal-hal seperti perusahaan dan tanah menghabiskan biaya puluhan hingga miliaran. Aku khawatir tidak punya tempat untuk mengeluarkan uang. Tapi kepada siapa aku harus memberikannya? Xiaoruyu atau Soyuki ya? Sambil ia pun melirik ke arah sesuatu dan ia pun bergumam, atau ada Shin Bingsu yang sudah di sini. Ternyata ia pun melirik ke arah senior Shin dan kita diperlihatkan ia yang mencoret senior Shin itu dan bergumam, sebaiknya dia lupakan saja, dia wanita yang gila dan dia mungkin tidak akan menghargai jika aku memberinya. Tapi tiba-tiba seseorang laki-laki di sana pun berkata, kenapa dia ada di sini? Sambil ia pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah Gou Xuanjin dan Chen Yuan pun menatapnya sambil bergumam, apa? Gou Xuanjin? Kenapa dia ada di sini juga? Dan bersambung mo.